Bagaimana Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Dengan jumlah penduduk mendekati 280 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat negara dengan populasi terbesar di dunia. Sekitar 90% dari penduduknya adalah Muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 245 juta Muslim di Indonesia, dengan 99% diantaranya menganut Sunni. Mayoritas Muslim ini tinggal di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera, yang merupakan dua dari pulau terpadat di dunia. Indonesia menjadi studi kasus yang menarik karena Islam masuk ke wilayah ini tanpa penaklukan militer, berbeda dengan wilayah-wilayah seperti Afrika Utara atau Timur Tengah yang ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para pedagang dari Timur Tengah dan kemudian menyebar secara organik dari wilayah barat ke timur di seluruh kepulauan Nusantara. Bukti arkeologis berupa artefak Islam menunjukkan keberadaannya sejak awal abad ke-13. Namun, besar kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal Islam jauh sebelum itu. Meskipun para sejarawan belum sepenuhnya memahami bagaimana Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar sepakat bahwa ada beberapa skenario yang sangat mungkin terjadi. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan laut utama dunia diyakini menjadi faktor utama yang mempertemukan penduduk Indonesia dengan para pedagang Muslim. Perdagangan laut merupakan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia karena kondisi geografis kepulauan yang kurang mendukung kegiatan pertanian. Oleh karena itu, menjalin hubungan erat dengan para pedagang Arab yang memiliki jaringan luas menjadi hal yang logis. Banyak masyarakat Indonesia yang kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Dalam menelusuri penyebaran Islam di Nusantara, sejarawan banyak mengandalkan hipotesis. Sebelum Islam masuk, agama-agama utama yang memengaruhi masyarakat Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Namun, seiring dengan meningkatnya interaksi dengan pedagang Muslim, Islam mulai menjadi pilihan yang semakin populer. Salah satu bukti awal keberadaan Islam di Indonesia adalah batu nisan abad ke-13 di pesisir Sumatera, yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Ia mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia pada pertengahan abad ke-13. Marco Polo juga mencatat adanya permukiman Muslim di Sumatera ketika ia singgah di Indonesia pada tahun 1292 dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok. Kesultanan Samudra Pasai kemudian berdiri di Sumatera Utara selama beberapa abad. Sultan pertama yang diyakini memeluk Islam adalah Sultan Salih pada tahun 1267. Ia menamai kerajaannya Samudra, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lautan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Lamuri juga didirikan di wilayah Sumatera Utara dan diperkirakan muncul sekitar tahun 1250. Ini bertepatan dengan ditemukannya bukti kekuasaan Islam di wilayah semenanjung Malaysia yang berdekatan. Semua perkembangan ini berakar dari aktivitas pelayaran para pedagang Arab Muslim. Era Islam secara tradisional dianggap dimulai pada tahun 610 M. Pedagang Muslim dari Timur Tengah mulai menjelajahi dan berdagang sejak pertengahan abad ke-7. Untuk berdagang dengan Tiongkok, mereka harus berlayar melewati wilayah Indonesia dan Malaysia. Selat Malaka, yang menjadi jalur tercepat antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hingga kini masih menjadi rute utama perdagangan. Para pelaut Arab berangkat dari Laut Merah atau Teluk Persia menuju Samudra Hindia dan terus ke timur melewati Indonesia. Mereka menyadari bahwa pelayaran laut lebih cepat dibandingkan jalur sutra darat, yang memakan waktu hingga 1 tahun, sementara jalur laut hanya memerlukan separuhnya. Para pedagang Muslim Arab memperdagangkan rempah-rempah, perak, dan emas dengan sutra, teh, dan kertas dari Tiongkok. Sejarawan juga berspekulasi bahwa banyak pedagang tertarik datang ke Indonesia karena kekayaan rempah-rempah seperti pala dan lada. Sebagian dari mereka terpikat oleh keindahan alam kepulauan ini dan memutuskan untuk menetap. Dari sinilah masyarakat lokal pertama kali bersentuhan langsung dengan ajaran Islam. Menjelang abad ke-13, umat Islam hampir menguasai seluruh jalur pelayaran internasional, dan masyarakat Indonesia mulai menaruh simpati serta keinginan untuk meniru para pedagang Arab tersebut. Penyebaran Islam semakin nyata melalui munculnya kesultanan-kesultanan pertama. Pada awal abad ke-15, sejumlah kerajaan Muslim telah berdiri di sekitar pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Sumatera dan Jawa. Sumatera Utara merupakan wilayah terdekat dari jalur pelayaran kapal-kapal dagang Muslim yang melintasi Selat Malaka. Tidak ada wilayah yang lebih berpengaruh dalam penyebaran Islam pada masa itu dibandingkan dengan Provinsi Aceh, yang merupakan titik paling barat dari wilayah Indonesia. Di Sumatera Utara, wilayah Aceh terletak sangat strategis untuk memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari perdagangan dengan para pedagang Muslim Arab. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat dan Selat Malaka di timur laut.
Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan penting ini dengan cepat menyadari bahwa memeluk Islam akan menjadi cara yang sangat efektif untuk menjalin hubungan erat dengan gelombang pedagang Muslim yang melintasi Kepulauan Nusantara. Seorang musafir asal Afrika Utara bernama Ibnu Battuta singgah di Indonesia pada tahun 1345 dan 1346 dalam perjalanannya menuju Tiongkok. Ia mencatat dominasi Islam di wilayah tersebut dan menyebutkan bahwa penguasa samudra adalah penganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari 4 mazhab dalam Islam Sunni, yang dikembangkan melalui ajaran Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i antara tahun 767 hingga 820 m. Fakta bahwa masyarakat Sumatera telah memiliki pemahaman Islam yang begitu maju menunjukkan bahwa mereka mempelajari ajaran tersebut secara mendalam dari umat Islam di Timur Tengah. Budaya Islam yang kaya kemudian membawa manfaat besar bagi kawasan Sumatera Utara, khususnya Provinsi Aceh. Daerah ini membangun reputasi sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan Islam di Asia Tenggara. Hal ini berdampak pada semakin intensifnya interaksi dengan para pedagang Muslim. Menjelang abad ke-15, wilayah Sumatera bagian utara mencapai masa kemakmuran yang luar biasa. Namun, penyebaran Islam di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh pedagang Muslim Arab. Para musafir Muslim dari India dan bahkan Tiongkok juga memainkan peran penting. Islam sendiri masuk ke India cukup cepat, yakni sejak abad ke-7. Pada awal abad ke-13, Kesultanan Delhi telah berdiri di India Utara, yang menyebabkan populasi Muslim berkembang pesat di wilayah Bengal Selatan, yang secara geografis berdekatan dengan pantai utara Sumatera. Islam juga diperkenalkan ke Tiongkok melalui jalur darat pada akhir abad ke-7. Dan seperti di Asia Tenggara, para Muslim Arab juga menyebarkan ajaran Islam ke Tiongkok melalui jalur laut. Seorang laksamana asal Tiongkok bernama Cheng Ho, Zheng He, yang juga seorang Muslim, melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia pada awal abad ke-15. Ia berinteraksi dengan penduduk lokal dan menyebarkan ajaran Islam. Cheng Ho akhirnya menetap di Jawa Tengah, dan sebuah patung serta tempat ibadah dibangun untuk menghormati jasa dan kontribusinya. Menjelang akhir abad ke-15, Islam telah menggantikan Hindu dan Buddha sebagai agama utama di Sumatera. Baik kalangan elit maupun rakyat biasa telah memeluk Islam, dengan banyak di antara mereka meninggalkan keyakinan Hindu dan Buddha. Namun, penyebaran Islam menghadapi lebih banyak perlawanan ketika memasuki Pulau Jawa, pulau dengan populasi terbanyak di Indonesia. Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada akhir abad ke-15 ketika Kesultanan Demak yang baru tumbuh akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Majapahit. Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Patah, menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Para penguasa Majapahit mencoba membatasi pengaruh Islam hanya di wilayah pedalaman, tetapi jumlah pendukung Kesultanan Demak terlalu besar untuk dikendalikan. Majapahit akhirnya kehilangan kekuasaan dan berpindah ke Bali. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit tak pernah mampu mempersatukan seluruh masyarakat. Islam membawa perubahan besar. Ia menawarkan penyatuan yang lebih luas dan inklusif. Apa yang awalnya bermula di Sumatera Utara, kemudian menyebar ke timur hingga Jawa. Proses penyebaran ini sebagian besar berlangsung secara damai. Para pemeluk baru Islam tetap menoleransi keberadaan Hindu dan Buddha, dan berbagai agama ini tetap diakui dalam tatanan sosial. Salah satu alasan utama mengapa Islam diterima begitu cepat di Indonesia adalah cara penyampaiannya. Ajaran Islam mula-mula disebarkan melalui pendekatan tasawuf, sufisme, sebuah bentuk Islam yang menekankan spiritualitas dan penyucian jiwa. Para sufi datang ke Indonesia dari Timur Tengah dan India, membawa versi Islam yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Tasawuf menekankan cinta dan pengembangan diri melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, suatu pendekatan yang sangat menarik bagi masyarakat Indonesia. Para sufi juga sangat menghormati adat dan tradisi lokal. Dengan menyuguhkan ajaran spiritual yang menyentuh dan tampak bernilai, para sufi berhasil masuk ke tengah masyarakat. Mulai dari desa-desa, istana-istana para penguasa, hingga pasar-pasar pesisir. Namun pada kenyataannya, mayoritas masyarakat Indonesia tidak terlalu sulit diyakinkan. Mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan telah menikmati manfaat dari perdagangan Muslim, justru dengan antusias menyambut ajaran Islam. Namun, penyebaran Islam di Indonesia sempat terhambat ketika penjajahan Belanda dimulai pada abad ke-16. Bangsa Belanda tertarik datang ke Indonesia karena kekayaan rempah-rempah seperti lada, serta emas yang tersimpan di pedalaman. Mereka kemudian mendirikan Verenigde Ostische Compagnie, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, dan secara bertahap mengambil alih kendali atas Kepulauan Nusantara,
sebuah kekuasaan yang berlangsung hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Sejak awal, kekuasaan Belanda di Indonesia tidak pernah sepenuhnya stabil. Meskipun dibandingkan dengan bangsa kolonial Eropa lainnya, Belanda tergolong lebih toleran terhadap Islam, namun tetap saja terdapat berbagai konflik dan perbedaan pandangan yang mencuat. Kendati demikian, secara umum Belanda memilih untuk mendorong toleransi beragama dan hidup berdampingan secara damai, karena hal tersebut dianggap jauh lebih menguntungkan daripada penaklukan secara paksa. Penjajahan Belanda pada akhirnya memberi dua dampak utama terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Modernisasi global juga berperan dalam dinamika ini. Sebagai contoh, pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 memungkinkan terjadinya perjalanan haji yang lebih cepat dan lebih sering antara Indonesia dan Timur Tengah. Hal ini membuka akses yang lebih luas bagi umat Islam Indonesia terhadap pendidikan keagamaan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama mereka. Mereka pun mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya sekadar ajaran spiritual, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai kekuatan pemersatu untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan sejati. Kesadaran ini tercermin dalam pembentukan Gerakan Politik Muhammadiyah pada tahun 1912. Gerakan ini terinspirasi oleh kelompok reformis Mesir yang berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan Islam. Tujuan Muhammadiyah adalah menjadikan Islam sebagai fondasi dalam membangun bangsa. Organisasi ini fokus pada pengembangan layanan kesehatan, pendidikan, serta membangun kepedulian sosial dan ekonomi. Semangat kewirausahaan juga didorong, sebuah aspek penting dalam filsafat Islam. Semua ini menjadi fondasi untuk menguatkan solidaritas umat Islam di seluruh kepulauan dan mempersiapkan jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Dari titik inilah mulai muncul hubungan yang lebih bermakna dengan komunitas Muslim global, diikuti oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan di berbagai sektor. Sejak itu, Indonesia terus berkembang secara budaya, ekonomi, dan spiritual. Pengaruh Islam dalam sejarah Indonesia dapat dilihat melalui 3 tahapan utama. Tahap kontak awal, yang berlangsung dalam beberapa abad pertama sejak kedatangan Islam. Tahap penyebaran bertahap, yang biasanya dimulai ketika seorang penguasa lokal memutuskan untuk memeluk Islam, diikuti oleh rakyatnya. Tahap reformasi abad ke-19, yang ditandai dengan masuknya gerakan-gerakan seperti Wahabiyah dan Salafiyah dari Timur Tengah. Gerakan-gerakan ini membawa bentuk Islam yang lebih kuat dan konsisten. Periode ini juga bertepatan dengan revolusi industri, yang menghadirkan teknologi baru seperti kapal uap, jalur kereta api, dan kemampuan mencetak massal buku serta dokumen keagamaan. Semua ini membuka peluang pendidikan dan perjalanan ke seluruh dunia. Muslim Indonesia kini dapat langsung berkunjung ke Timur Tengah dan melaksanakan ibadah haji ke Makkah secara langsung, memperkuat hubungan spiritual dan intelektual dengan pusat-pusat peradaban Islam global.